Beri tepuk tangan yang meriah. Penampilan kali ini berjudul Batu Menangis. Kalimantan Barat, hiduplah seorang jantan tua bersama anak perempuannya yang bernama Darmi. Darmi adalah gadis yang sangat cantik jelita, namun sayangnya kecantikannya tidak sebanding dengan sifatnya. Ia sangat manja, pemalas, dan sepanjang hari hanya sibuk bersolek di depan cermin tanpa peduli pada penderitaan ibunya. Rambutku sungguh indah, kulitku pun sangat halus. Aku adalah gadis tercantik di bukit ini. Tidak ada satupun yang bisa menandingi pesonaku. Nak, bantu ibu sebentar di ladang. Sayuran harus segera dipanen agar besok bisa kita jual ke pasar. Tenaga ibu sudah tidak sekuat dulu. Tidak mau, ibu tidak lihat aku sedang berdandan. Kalau aku ke ladang, kuku-kukuku bisa kotor dan kulitku jadi kusam karena matahari. Aku tidak mau terlihat jelek. Tapi kita butuh uang untuk makan, Nak. Itu urusan ibu. Sekarang, mana uang hasil jualan kemarin? Sisirku patah. Aku harus beli yang baru dan juga perhiasan agar aku tetap terlihat cantik saat kita ke pasar nanti. Tapi, Nak, Sudahlah Bu, gak usah tapi-tapi. Kalau emang ibu mau aku ikut, udah diem aja, jangan banyak bicara. hati sang ibu pun sangat sedih dengan tangan yang gemetar karena lelah. Ia terpaksa mengambil uang tabungannya sedikit demi sedikit yang ia simpan di dalam celengan bambu. Demi kebahagiaan putri semata wayangnya, sang ibu pun rela mengabaikan rasa lelah dan lapar. Dan setelah itu, sang ibu pun memasakkan sayuran yang sangat sederhana dan hanya cukup untuk dimakan oleh sang gadis, karena itu hanya untuk porsi satu orang. Nak, ini ibu ada masakin sayur untuk kamu makan. Walau ini sederhana, tapi ibu masak dengan penuh kasih sayang, Nak. Ibu harap kamu makannya habis ya. Ini apa? Sayur? Makanan apa ini? Gak enak. Aku maunya makan daging wagyu. Walaupun ibu maksudnya penuh dengan kasih sayang, tapi aku gak mau. Aku maunya makan daging. Dasar ibu miskin. Sang ibu pun bersedih sambil membersihkan makanan yang berserakan di lantai. Keesokan harinya, tibalah saatnya mereka pergi ke pasar. Namun, sebelum berangkat, sang gadis memberikan syarat yang sangat menyakitkan hati sang ibu, yaitu ia tidak mau berjalan berdampingan dengan wanita yang telah melahirkannya itu. Ibu, berjalan agak jauh di belakangku. Jangan dekat-dekat. Kenapa, Nak? Ibu hanya ingin menemanimu agar tidak ada yang mengganggumu di jalan yang sepi ini. Aku malu. Lihatlah pakaianmu yang lusuh dan kotor itu. Kalau orang-orang melihat, mereka akan mengira aku orang miskin. Cepat berikan uangnya padaku, biar aku saja yang masuk ke toko perhiasan nanti. Nak, ibu juga ingin melihat-lihat. Ngapain sih? Ibu tahu gak sih, aku tuh malu punya ibu kayak kamu. Mending ibu di sini aja. Aku mau terlihat seperti anak orang kaya, bukan miskin kayak ibu. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan dua orang ibu-ibu yang sedang menyertai Darmi. Anak si Darmi kuat banget ya, Bu? Ibu-ibu banget. Iya, nggak tahu aja kan, Darmi itu pemalas. Orang aku sendiri kok yang sering dengar kalau si Darmi bentak ibunya. Kalau di rumah percuma aja ya, udah muka cantik, tapi hatinya busuk. Seru Bukan banget. itu aja, Jen, Darmi. Udah ada mamanya tuh. Orang aku sendiri loh yang dengar dari putrinya. Aku mau duit sekarang, kasih aku duit. Aku mau belanja agar aku tambah cantik. Darmi yang mendengarnya pun turut kesal. Ia menghampiri ibu-ibu itu dan memakinya. Ih, maksud kalian apaan sih ngatain aku? Lihat tuh kalian, udah jelek, bau, miskin. Kenapa? Kesambung perawatan ya? Dasar miskin. Kalau udah miskin, miskin aja, jangan banyak bicara. Emang kenapa sih kalau aku minta duit sama ibuku? Aku kan memang tanggung
menjawabnya. Dasar manusia rakyat jelata. Heh, maksud kamu apa? Kenapa? Kalian yang ngatain aku duluan. Sadar diri kamu itu juga miskin. Kalau bukan karena ibumu yang membeli bola, bisa apa kamu? Kamu gak bisa apa-apa. Karena selama ini kan yang menolong-lanting badan ibu kamu. Hah, diem aja deh, gak usah banyak omong. Kalau miskin aja. Dua orang ibu-ibu dan Darmi pun bertengkar hebat sehingga mereka saling jambak-jambakan. Heh, kamu mau berantem? Ayo sini. Ini anak udah pulang aja gini masih kamu bela. Emang aneh kamu ya. Kalau aku nih ya, udah aku usir nih anak aku. Saat mereka beradu mulut, datanglah segerombolan bapak-bapak yang kebetulan sedang lewat di sana. Apaan sih kedua bangka? Coba bersini Bang, saya mau bawa anak juga. cara gini kalau ketemu model gini mah jadi bawa pakai mahal. Iya kan deh. Parfum mahal apaan? Bau got begini? Jangan nih, ini enggak. Ya udah, balik pertanyaan. Di sini ada apa sih? Gak ada apa-apa kok Pak, cuma kesalahan sedikit aja. Gak ada apanya sih. Ini loh Pak, si Darmi ini berani banget ngatain orang tua kayak kita. Ngatain apaan? Kalian duluan yang ngatain aku. Kalau kalian gak ngatain aku duluan, gak bakal ada kayak gini. Dasar miskin, diam deh lu tua bangka. Bau, hitam, jelek, keriput, miskin, gak punya adat. Jadi ada di distrik Kuabang. Jangan ditolak. Sebagainya. Sepanjang jalan menuju pasar, sang gadis berjalan melenggang dengan sombongnya. Sementara ibunya berjalan jauh di belakang sana sambil memikul keranjang sayur yang sangat berat. Wah, nona yang cantik. Perhiasan ini pasti sangat cocok untukmu. Apakah wanita tua yang membawa keranjang di belakang itu ibumu? Biarkan dia yang membayarnya. Tidak mungkin itu ibunya, sedangkan nona itu saja sangat cantik. Ibuku? Tentu saja bukan. Dia hanya pembantu yang kusewa untuk membawa barang-barangku. Ibuku tidak mungkin sebelum dan selesai itu. Para ibunya. Apa kan yang saya bilang? Dugaan saya itu nggak pernah salah. Apa jangan-jangan Bu Sumi itu peramal ya? Mendengar perkataan anaknya dan semua pedagang, sang ibu hanya bisa terdiam. Dadanya sesak dan air mata mulai membasahi pipinya yang keriput. Cobaan bagi sang ibu belum berakhir. Di tengah pasar, seorang pemuda tak sengaja menabrak sang gadis. Aduh, kalau jalan tuh udah lihat loh. Gak mau aku jadi terbelah sampean gimana Waduh, maafkan saya Nona, saya tidak sengaja. Mari saya bantu berdiri sini. Jangan menyentuhku, tanganku kotor. Kau hampir saja merusak keuntungan aku. Dasar kejelata. Saat sang gadis sedang berjalan pelan untuk melihat-lihat barang yang berada di pasar, dan pun dikekang oleh segerombolan pemuda. Kompi, namanya siapa? Kenalin ya, nama aku Egi. Iya Bob, kenalin, aku Darmi. Polis tuh. Biasa dicatat polis. Kamu di sini. Aku dari kampung sebelah, Bang. Ini lagi nemenin pembantu. Dia mau belanja. Udah cantik baik pula. Untung aja mereka nggak tahu kalau itu ibuku. Iya Bang, udah dulu ya. Dadah.
Siang, mereka pun memulai perjalanan pulang. Namun, di tengah perjalanan, beberapa pemuda desa kembali menghentikan langkah mereka karena terpesona dengan kecantikan sang gadis. Hai Nona cantik, jarang sekali ada gadis secantik dirimu di daerah ini. Siapa wanita tua yang berjalan di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Bukan, sudah kukatakan berulang kali, dia bukanlah ibuku, dia hanya membantuku. Maaf Nona, jika pertanyaanku membuat dirimu kesal. Kesabaran sang ibu pun telah mencapai batasnya. Hinaan yang dilontarkan berkali-kali di depan umum membuat hatinya hancur berkeping-keping. Ia berhenti melangkah, menjatuhkan keranjangnya dan bersimpuh di atas tanah. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi menangani hal ini. Hamba telah merawatnya dengan kasih sayang sejak kecil. Namun dia membalasnya dengan belati di hati hamba. Jika dia memang anak hamba, berilah dia hukuman yang Seketika itu juga, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Angin kencang meniup dan menyambar-nyambar. Sebuah keajaiban yang mengerikan pun terjadi. Ibu, apa yang terjadi? Kenapa kakiku terasa sangat berat, Bu? Ibu, aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Tolong aku. Perlahan namun pasti, kuasa gadis pemuda dan mengeras. Kuasa semati itu merambah dengan cepat ke pinggang hingga ke dadanya. Ibu, maafkan aku. Aku mengaku salah, Bu. Aku ini anakku. Tolong ampuni aku, Bu. Aku tidak mau mati seperti ini. Ibu. Doamu sudah didengar oleh Tuhan. Penyesalanmu sekarang tidak akan bisa menyatukan kembali hati ibu yang sudah kau hancurkan. Gadis itu pun terus menangis dan memohon ampun. Namun, takdir telah ditetapkan. Tubuhnya terus mengeras hingga akhirnya seluruh tubuhnya menjadi batu. Meskipun telah menjadi batu, orang-orang pun masih bisa melihat air mata yang terus mengalir dari kedua matanya sebagai tanda penyesalan yang abadi. Itulah sebabnya batu ini hingga kini disebut sebagai batu menangis, sebuah peringatan bagi setiap anak agar tidak pernah durhaka kepada ibu yang telah melahirkannya. Ibu.